Bismillah, hari ini Sabtu 5 Januari 2013. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwanina dan ikhwati fillah di members grup dakwah tauhid, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini termaktub di layangan grup dakwah tauhid tersebut. Kita masuk sekarang kepada soal yang ke-13 dari Salafiyes, berkata, Ustadz, di tempat kami ada dukun yang meramal masa depan dan mengobati orang sakit jin dengan cara penyembelihan ayam hitam dan sebagainya. Namun sudah dijadikan kiai atau wali. Maka bolehkah seseorang berobat dari kesurupan padanya? Maka kita jawab biidznillah, bitaufiqihi dan biilmih. Orang yang disifatkan oleh penanya bahwa dia itu dukun dan mengaku mengetahui ilmu gaib dan meramal masa depan seseorang, maka kita katakan tanpa ragu dan tanpa syak kepadanya bahwa dia itu big liar, pendusta besar, dan dia itu dajjal min dajajilah, dan dia itu dajjal dari salah satu dajjal kecil yang tersebar sekarang. Meskipun sorban dan imamah dia itu yang warna hitam ataupun putih besar di atas kepalanya, dan meskipun jubah yang dia pakai itu panjang sampai melebihi mata kakinya, dan meskipun jenggotnya panjang memutih di atas dadanya, dan meskipun tasbih yang melingkari tangannya dan jari-jarinya sangatlah besar, maka kita katakan bahwa dia itu kadzab, pendusta besar, walaupun dilabeli dengan kiai ataupun wali, karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan keilmuan tentang permasalahan perkara yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dinafikan oleh Allah seluruh makhluknya, dan diisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui yang demikian. Dan ini menjadi pendalilan yang kuat jika di dalam suatu ayat ada penafian dan pengisbatan, maka di sini menjadi pendalilan yang kuat tentang penafian adamul ilm, tidak adanya ilmu bagi mereka para makhluk, dan penguatan terhadap pengisbatan yang mempunyai ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah firmankan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Maka tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi dikecualikan Allah saja. Di sini dikumpulkan antara penafian dan pengisbatan. Penafian untuk seluruh makhluk, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, dan pengisbatan hanya kepada Allah saja yang mengetahuinya. Dan di ayat lain di surat Al-An'am ayat ke-59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Maka bagi Allah itu, dia mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya dari seluruh makhluk kecuali dia. Di sini pun penafian dan pengisbatan yang menandakan Allah saja yang maha mengetahui, tidak ada yang lainnya. Dan di dalam surat yang lain, di dalam surat Luqman, Allah menyatakan dan memfirmankan, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka Allah nafikan di sini tidak ada seluruh jiwa-jiwa manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari, dan tidak ada yang mengetahui dari seluruh jiwa-jiwa itu kapan dia dimatikan dan di mana dia dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Maka kita katakan kepada si dukun tersebut bahwa dia mengakui apa-apa yang akan terjadi di masa depan dari ilmu yang gaib. Kita tanyakan kepada dia, di mana kamu akan mati dan kapan kamu akan mati, dan apa yang akan terjadi di esok hari, dia pun tidak mengetahuinya. Maka jika dikatakan kepada kita, tapi kadang-kadang ada beberapa ucapan dukun di saat meramal, di saat dia berkata tentang permasalahan gaib, ataupun di saat dia mengobati pasiennya, ada beberapa suatu perkara yang kadang-kadang benar terjadi. Maka bagaimana jawabannya? Padahal Allah telah menafikan semua ini. Maka kita katakan bahwa
ilmu yang dia punyai itu bukan dari Allah dan bukan permasalahan ilmu gaib, tetapi ucapan-ucapan yang kadang-kadang benar dan 1000 dari kesalahan dan kebohongan, ini adalah dari bisikan-bisikan syaitan. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-121, Allah firmankan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, bahwa sungguhnya para setan-setan dan iblis ini dia membisik-bisikan kepada awliyaihim, pengikut-pengikutnya dari dukun-dukun, tukang sihir dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai kalimat yang akan dilemparkan kepada orang-orang yang sakit dan pengikut-pengikut si dukun tersebut yang dibodoh-bodohi. Dan sifat dari bisikan-bisikan tersebut disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis tentang permasalahan sifat khobar yang diberikan kepada dukun tersebut, yang intinya semuanya penuh dengan kebohongan dan penuh dengan kedustaan, yang mungkin benar 1 kali dan salah mungkin 10.000 kali. Di mana Allah menyatakan di dalam ayat Syu'ara, hal unabbi'ukum alaman tanazzalu syayatinu, maka aku akan beritahu kepada kalian kepada siapa turun setan-setan itu memberikan bisikan-bisikan. Tanazzalu ala kulli affakin athim, maka setan-setan itu membisikkan kepada seluruh dukun-dukun yang dia itu penuh dengan dosa dan kedustaan yang nyata, yang dipenuhi oleh kemaksiatan dan kedosaan-kedosaan yang besar, dikarenakan mereka melaksanakan kesyirikan kepada Allah, meminta kepada para iblis dan syaitan, dan bahkan melaksanakan penyembelihan-penyembelihan kepada mereka, mengagungkan para jin dan syaitan agar para syaitan membantunya menjadi aulia, menjadi wali-wali mereka. Yang sifatnya bagaimana turunnya bisikan-bisikan syaitan itu? Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, yang diambil dari syaitan, dari khobar-khobar yang ada dari langit, yang semuanya adalah kabar-kabar yang dusta belaka. Seperti lebih jelas dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana mereka pencuri-pencuri dengar dari para iblis dan syaitan, yang mana mereka sampaikan khobar-khobar yang sedikit yang ditambah dengan bumbu-bumbu kedustaan dan kebohongan kepada para dukun, agar para dukun itu bisa mempraktekkan klinik di tempat mereka, sehingga mengajak orang kepada dosa-dosa yang besar, kesyirikan dan kemungkaran dan kekufuran. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dari Abu Hurairah, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihataiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, jika Allah telah memutuskan suatu, maka para malaikat yang di atas langit mengapak-apakan sayap mereka sebagai ihtiraman dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengapakan ini adalah suara-suara rantai yang dijatuhkan atau dipukulkan kepada cadas, suara yang berisik sekali. Fa idza fuzi'a an qulubihim, yang mana suara-suara ini sangat menakutkan. Qalu madza qala rabbukum? Qalu lil ladzina qala al-haq wa huwal aliyul kabir. Maka di antara mereka saling bertanya, apa yang terjadi, apa yang Allah katakan? Maka ini adalah ucapan Allah yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sama. Nah, di sini menjadi wajah pendalilan, poin pendalilan. Maka didengar oleh beberapa iblis dan syaitan yang dia itu mustariqus sama, pencuri-pencuri dengar. Wa mustariqus sama hakada, disifatkan oleh beberapa rawi bahwa mereka para syaitan yang mencuri dengar itu, dia dipanjati oleh teman-temannya para syaitan sampai ke langit. Ini semua para syaitan ini saling bahu membahu, kaki mereka di bahu-bahu mereka,
terus menerus sampai ke atas langit. Ba'duhu fawqa ba'din fayasma'ul kalimah. Maka di antara mereka ada di punggung-punggung yang lain dan mendengarkan kalimat yang mana pertama kalimat itu didengar oleh yang paling atas, kemudian diturunkan kepada yang di bawahnya, dan di bawahnya disampaikan kepada yang di bawahnya, dan semuanya adalah pendusta-pendusta besar dari para iblis dan syaitan, yang mana kabar yang tadinya benar menjadi dicampur, dibumbui dengan kebohongan, menjadi tercampur dengan kedustaan. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya dalam keadaan dipenuhi kedustaan lagi, sampai ke setan yang terakhir, kepada lisan as-sahir atau al-kahin. Maka disampaikan khabar yang terakhir dari syaitan itu kepada dukun-dukun ataupun para penyihir. Farubama adraka asy-syihabu qabla an yulqiha, dan mungkin Allah melempar syihab ataupun bintang-bintang yang membakar mereka sehingga tidak sampai kepada mereka, hanya sepotong, sehingga ditambahi oleh kabar-kabar yang dusta kepada dukun. Warubama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ati kizbah. Maka jika sanad mereka terputus karena setan yang di atas sudah terbakar dengan bintang-bintang, maka disambungkanlah kepada si para dukun dengan 100 kebohongan. Maka inilah jalan sanad dari khabar-khabar yang dicuri di atas langit kepada para dukun. Maka banyak di antara para dukun yang hanya sekedar berkata bualan dan kebohongan yang kebanyakan tidak sesuai dengan waqi' dari khabar-khabar gaib ini. Maka ini yang kita katakan kepada si dukun yang pendusta tersebut. Dan di syariatul Islamiyah, setelah kita mengetahui keadaan big liar ini, yang mana dia itu pendosa besar dan dajjal yang menipu orang sehingga orang membayarnya dengan uang yang banyak, padahal dia itu meramal dalam keadaan tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar bisikan-bisikan dari setan-setan mereka. Maka di Islam ada syariat yang menahan kita untuk mengunjungi mereka, dikarenakan hukumnya haram dan bahkan ada iqabnya. Bagi yang mendatangi mereka tidak diterima salatnya. Seperti di hadis Muslim, an ba'di azwaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa istri Nabi. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Maka barang siapa yang datang kepada arraf, tukang sihir, tukang tenung, dan juga orang yang mengetahui ilmu gaib katanya, atau para dukun, dan menanyakan sesuatu, maka dia itu tidak diterima salatnya 40 malam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ini jika hanya sekedar bertanya, maka bagaimana bagi mereka orang-orang yang datang dan meyakini apa-apa yang dinasihatkan oleh si dukun tersebut, dan bahkan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh si dukun tersebut untuk menyembelih ayam hitam, ataupun untuk melaksanakan puasa demikian dan demikian hari di kubur wali fulan dan sebagainya. Maka perkara yang demikian jika diyakini dan bahkan diamalkan, hukumnya menjadi kufur. Orang yang datang ini dan meyakini khabar dari dukun ini yang asalnya dari setan ini, hukumnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Dikarenakan di lafaz lain yang di sahabi yang lain dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah SAW yang ada tambahannya, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Maka barang siapa yang datang kepada dukun ataupun kepada orang-orang yang katanya mengetahui ilmu gaib dan meyakini apa-apa yang dia ucapkan dan dia mengamalkannya dari apa-apa yang disuruhkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yakni kufur dari agama Islam dan kufur kepada Al-Qur'an. Dikarenakan di dalam ayat Al-Qur'an yang banyak tadi kita sebutkan,
Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib itu kecuali Allah saja. Hadis ini yang ada tambahannya berarti dia telah kufur bima unzila ala Muhammad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Rahawayh di dalam musnadnya dan Imam Ibnu Battah yang sanadnya sahih. Maka kita katakan dari dalil-dalil yang di atas bahwa pengakuan mereka mengetahui ilmu gaib pengakuan yang dusta besar. Dan yang kedua, kabar-kabar yang dia terima dari syaitan juga kebanyakan dari dosa-dosa, dusta-dusta yang besar. Dan demikian juga di dalam syariat ini dilarang kita untuk mendatangi mereka. Jika hanya mendatangi saja dan bukan untuk sekedar mempercayai, hanya sekedar mendatangi, dan dalam pendatangan tersebut dia tidak mengamalkan amal ma'ruf dan nahi anil munkar, tidak hatinya ataupun perbuatannya itu memungkiri praktek perdukunan tersebut, maka dia tidak akan diterima salatnya 40 malam. Tetapi jika meyakini, hukumnya lain, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu ada madarat lain bagi mereka orang-orang yang mengobati kesurupan ataupun kemasukan jin kepada dukun-dukun pendusta ini. Yang mana para dukun-dukun pendusta ini mereka mempunyai perewangan dari jin-jin dan syaitan. Yang mana jin dan syaitan ini yang membantu si dukun untuk mengobati orang yang sakit, mulai dari mendiagnosis. Di mana kita di sini tabib, kita mempunyai laboratorium. Orang yang kena asam urat kita periksa uric acidnya berapa. Jika misalnya di antara 3 sampai 7,0 misalnya, berarti dia itu orang yang sehat, tidak kena nakros ataupun gout ataupun asam urat. Tetapi jalan kita mengetahui orang tersebut kena penyakit gout ataupun asam urat ataupun tidak dari penelitian laboratoris. Misalnya orang tersebut kena penyakit, mempunyai penyakit gula atau tidak. Dari mana kita mengetahui? Dari laboratorium juga. Diperiksa darahnya, FBS, fasting blood sugar, waktu dia itu tidak memakan apa-apa, 5 jam dia berpuasa, maka kita hukumi dia itu kena penyakit gula atau tidak dengan jalan pemeriksaan laboratorium, fuhusat. Dan begitu pun seluruh penyakit-penyakit. Dan dari segi dipijat titik refleksologinya, misalnya dipijat titik pankreas, sakit, dan ditanya tentang diagnosis sering kencing malam, dan juga mulut sering kering, dan juga merasa malas, lazy, dan juga merasa pening dan sebagainya. Maka dari diagnosis ini semua kita menyimpulkan orang ini terkena penyakit diabetes, orang ini terkena penyakit asam urat, gout dan sebagainya. Dari mana? Dari ilmu yang dipelajari di akal, ilmu duniawi seperti kedokteran dan sebagainya. Adapun mereka para dukun, mereka mengetahui dari mana? Tidak pernah kuliah kedokteran, tidak pernah membaca buku-buku tentang masalah kedokteran di internet ataupun di yang lainnya. Tapi dia mengetahui dari syekh mereka, Google, yang maksudnya di sini adalah syekh para jin dan syaitan. Yang mana para jin dan syaitan di sini yang membantu si dukun ini dalam pelaksanaan klinik yang diiming-imingi dengan pengobatan kesehatan dan sebagainya. Maka jika seseorang yang kesurupan kena jin dan diobati oleh mereka para dukun-dukun pendusta, maka jin si dukun tersebut akan saling berkompromi kepada jin yang ada di tubuh orang yang sakit kesurupan tersebut. Maka kadang-kadang keluar dan kadang-kadang nanti masuk lagi. Dan dia tidak keluar kecuali dengan orang yang sakit ini melaksanakan kesyirikan dengan menyembelih kepada jin, menumpahkan darah, sembelihan ayam yang hitam dan sebagainya untuk nama jin tersebut, sehingga jin ini keluar. Kemudian setelah selesai waktu yang ditentukan, resolusi misalnya seminggu, 2 minggu, maka dia akan sakit lagi, agar datang kepada dukun tersebut dan membayar upah dari klinik pengobatan tersebut. Terus menerus seperti itu, sehingga akan menambah
parah bagi orang yang sakit dan akan menambah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Dan ini sesuai dari apa-apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah firmankan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Maka dulu orang-orang manusia yang sakit, di mana dia itu meminta bantuan kepada laki-laki dari jin. Maka apa kata Allah? Fazaduhum rahaqan. Fazaduhum rahaqan. Maka akan bertambahlah dengan minta bantuan kepada jin tersebut rahaqan. Rahaqan ini ditafsirkan dari dua perkara. Rahaqan di sini bertambahlah dia itu sakit, semakin parah sakitnya karena setan dan jin akan bermain-main dengan penyakit tersebut. Dan yang kedua, tafsir fazaduhum rahaqan juga akan bertambah kekufuran dan kesesatan dari orang-orang yang meminta pengobatan kepada dukun-dukun dan kepada jin tersebut. Maka semakin hari semakin menjadi sakitnya dan juga semakin bertambah kekufurannya. Iya dan billah. Maka bagaimana dong kalau begitu? Pergi kemana? Maka kita anjurkan pergi ke orang-orang yang soleh, kepada para ustadz ataupun para masyayikh yang dimana dia itu bertakwa kepada Allah dengan diadakan pengobatan-pengobatan seperti dibacakan kepadanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat, terutama tentang permasalahan jin dan sebagainya. Karena Allah telah menyatakan di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang mengandung di dalamnya pengobatan terutama tentang permasalahan kesurupan dan sebagainya. Ataupun dengan diruqyah, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca lafaz-lafaz yang sahih di hadis Nabi Muhammad SAW tentang khusus ruqyah. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, berkata Aisyah, idza atal maridha, berkata Nabi Muhammad SAW, idza atal maridha yad'u lahu, maka jika datang kepada kamu orang yang sakit, maka berdoalah kepada Allah bagi orang yang sakit tersebut. Dan di riwayat lain, di riwayat Muslim disebutkan, fakana yarqi bihadhihi ruqyah, maka dulu itu Nabi Muhammad SAW memberikan ruqyah dengan lafaz seperti ini khusus. Apa kata Nabi Muhammad SAW di kalimat ruqyah ini? Adhibin nas rabbin nas washfi anta syafi la shifaa ila shifa'uk shifaan la yugadiru saqaman. Di dalam hadis yang sahih ini adalah lafaz tentang masru'iyahnya ruqyah. Maka ini juga obat bagi orang yang sakit umum ataupun orang yang sakit kena jin. Adhibil bas rabban nas washfi anta syafi la shifaa ila shifa'uk shifaan la yugadiru saqama shifaan la yugadiru saqama. Di dalam hadis ini dinyatakan lafaz ini khusus, maka boleh bagi orang-orang yang ingin meruqyah saudaranya yang kena jin ataupun yang sakit dibaca dengan doa tersebut. Dan juga bisa diobati dengan cupping, blood cupping, ataupun hijamah, dikeluarkan darah yang kotor. Yang mana hijamah, pengeluaran darah yang kotor itu adalah obat yang sangat mujarab. Baik mujarab, sangat mujarab dari penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit yang kronis seperti diabetes mellitus, dan juga hypertension, dan juga hyperkolesteremia, dan juga gout, yakni asam urat. Maka penyakit ini akan dikeluarkan dengan darah yang kotor. Maka tambahan gula darah, dan tambahan kolesterol, dan tambahan asam urat, dan juga hypertension yang tinggi dikeluarkan dengan darah-darah kotor ini menjadi sembuh kembali. Dan hijamah ini memang wasiat Nabi Muhammad SAW, di mana beliau katakan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah SAW, inna shifaa fi thalath, bahwa sungguhnya pengobatan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, syurbatil asl,
dengan meminum madu yang asli. Dan yang kedua, al-hijamah, dengan melaksanakan hijamah, blood cupping, dan bahasa Indonesianya bekam. Dan yang ketiga dengan melaksanakan kay, wa ana anha ummati anil kay, dan adapun kay hukumnya makruh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku larang kay tersebut. Dan di hadis lain yang lebih dahsyat tentang keutamaan hijamah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya obat di saat kamu mengobati dirimu sendiri ataupun mengobati orang lain, maka obatilah dengan melaksanakan hijamah. Maka obatilah dengan melaksanakan hijamah. Maka kita cukupkan di sini. Jazakumullahu khaira. Akan kita sambung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain.